Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Hari ini kami akan melakukan presentasi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Danisa Rizky, yang kedua Revani Aulia, yang ketiga ada Sofia Salsabila. Pengertian sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum, yaitu dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Eropa, terutama Belanda, sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya, maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Anissa Rizky Meliana dengan materi yang berjudul Unsur dan Karakteristik Hukum. Unsur hukum 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan yang dibuat ditetapkan oleh badan-badan yang berwajib. 3. Peraturannya bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran adalah tegas. Karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Tugas hukum. Yang pertama, ada menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketentraman, ketertiban, kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan kebenaran di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada menjaga jangan sampai terjadinya perbuatan seperti main hakim sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke materi penggolongan hukum. Golongan hukum berdasarkan bentuk itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah UUD 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya, hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum agama, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. 5. Hukum ilmu. Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama itu ada hukum memaksa. Hukum memaksa itu adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua itu ada hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Waktu berlakunya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada hukum positif. Hukum positif atau yang disebut sebagai ius constitutum adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contohnya adalah UUD 1945 yang berlaku saat ini untuk warga Indonesia. Yang kedua, ada hukum negatif. Hukum negatif atau yang disebut sebagai ius constitutum adalah jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang.
Contohnya adalah rancangan undang-undang yang masih direncanakan akan diterapkan. Ketiga, hukum alam. Hukum alam atau yang disebut sebagai ius naturte atau antar waktu adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, dari dulu sampai sekarang. Hukum ini tak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya, terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Contohnya adalah hukum keadilan. Yang salah harus dihukum. Berdasarkan wujudnya, 1. Hukum objektif, 2. Hukum subjektif. Berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik atau hukum negara dan hukum privat. Hukum publik adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Hukum privat atau hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan pada kepentingan perseorangan. Tugas hukum di Indonesia yang pertama ada mendatangkan kemakmuran masyarakat, yang kedua mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, yang ketiga menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang, yang keempat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Tata hukum di Indonesia. Yang pertama itu, tata hukum itu ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan proklamasi kemerdekaan, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, atau juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Iya, katanya. Hukum yang pertama Pancasila, terutama sila kelima. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9. Yang ketiga ada pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Yang keempat ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang keenam ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Aplikasi lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama ada peradilan umum, yaitu pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Yang kedua ada pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota, provinsi. Yang kedua ada peradilan agama. Yang pertama ada pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Yang kedua ada pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota, provinsi. Peradilan militer. A. Pengadilan militer. B. Pengadilan militer tinggi. C. Pengadilan militer utama. D. Pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara. A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan ibu kota, kabupaten atau kota. B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, provinsi.
tingkat lembaga peradilan. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal berikut. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntunan. Kedua, disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan saksama dan wajar. Yang ketiga, mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah. Peran lembaga peradilan. 1. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa. Yang kedua ada peran lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ciri-ciri orang yang memiliki hukum. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ya, tahun 2019 diwarnai sejumlah peristiwa besar dalam aspek hukum dan juga demokrasi di Indonesia, dari mulai kegaduhan proses pemilihan presiden hingga penetapan tersangka penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Akan kami rangkum dalam kaleidoskop atau catatan peristiwa hukum dan juga tanah air di tahun 2019. Karena tahun 2019 ini merupakan tahun yang cukup panjang memiliki catatan soal hukum dan juga demokrasi. Kita sudah mau beralih ke tahun 2020, tapi kita flashback lagi apa kemudian kasus-kasus hukum yang mendapat atensi lebih dari publik ya, atau menuai sorotan dari publik, karena tentu ini kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan juga berkaitan juga atau melibatkan tokoh-tokoh yang terkena kasus hukum di tahun 2019. Kita akan review lagi kepada Anda apa kemudian beberapa contoh kasus hukum di tahun 2019 yang menuai sorotan publik. Kita mulai dulu di tanggal 14 Februari 2019. Ini adalah penetapan Joko Drianto yang merupakan mantan PLT Ketua Umum PSSI. Saat itu Joko Drianto kemudian dikaitkan dengan kasus perusakan barang bukti. Ini juga terkait dengan pengaturan skor di sepak bola di Indonesia. Ini menjadi sorotan publik karena tentu saja ini berkaitan dengan bola ataupun organisasi PSSI. Kalau kita bicara soal sepak bola, tentu ini menuai ataupun memiliki banyak sekali penggemar di Indonesia. Ada yang kemudian menjadikan masalah sepak bola misalnya ada terkait dengan adanya mafia begitu ya, mafia skor dan lain sebagainya yang kemudian dianggap sebagai penghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Ini kemudian Joko Drianto ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan
oleh pengadilan begitu, dan ini terkait dengan perusakan barang bukti yang memang sebelumnya ia diperiksa sebagai saksi sampai kemudian polisi menemukan ada dugaan perusakan barang bukti misalnya seperti CCTV yang berkaitan dengan pengaturan skor, dan itu memang diamankan oleh Satgas Mafia Bola Kepolisian, dan Joko Drianto atau Jokdir kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 1 tahun 6 bulan. Ia merupakan mantan PLT Ketua Umum PSSI. Kita kemudian ke isu yang lain. Kalau kita bicara juga tahun 2019 adalah tahunnya pemilu atau pesta demokrasi. Rupanya pemilu ini juga menyeret sejumlah nama dalam kasus hukum misalnya. Misalnya adalah kita tahu ada kasus Egy Sujana. Ini mungkin Anda masih ingat dengan tokoh ini. Ini adalah Egy Sujana merupakan salah satu tim kampanye begitu atau simpatisan dari pendukung Prabowo Sandi kala itu yang kemudian dikenakan dugaan kasus makar oleh kepolisian. Ini berkaitan dengan pidatonya ataupun pidatonya di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara yang menyerukan soal people power. Nah, ini kemudian dianggap ada dugaan untuk makar terhadap pemerintahan yang sah. Lalu kemudian Egy Sujana ditahan, tapi kemudian ditangguhkan penahanannya oleh tim kuasa hukum dari Prabowo Sandi. Itu adalah kasus makar yang banyak sekali terdengar di tahun 2019 ini. Apalagi kemudian kita bicara lagi soal kerusuhan di tanggal 21 dan juga 22 Mei. Ini adalah demonstrasi yang berkaitan dengan menolak hasil Pilpres. Ini terjadi di gedung Bawaslu di Tanah Abang, di kawasan Petamburan. Anda mungkin masih ingat saat itu begitu Jakarta terlihat sangat mencekam karena ada demonstrasi yang besar-besaran dan berujung pada kerusuhan di beberapa titik di ibu kota, dan ada ratusan orang yang kemudian menjadi tersangka, dan beberapa sudah dimasuk ke dalam meja hijau, sudah P21 berkasnya, dan masih berlangsung sampai dengan tahun ini, di akhir tahun ini. Beberapa ratusan orang tersebut kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian karena berkaitan dengan kerusuhan, pengerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu adalah di tanggal 21 dan juga 22 Mei yang begitu ramai saat itu. Kita coba bergeser lagi ke beberapa kasus hukum yang lain misalnya. Kemudian ada di tanggal 30 Mei ketika Kiflan Zain ini ditangkap oleh pihak kepolisian, oleh Polda Metro Jaya. Kiflan Zain tentu adalah mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Maijen Purnawirawan Kiflan Zain yang diduga tersangka memiliki kepemilikan senjata api. Ini juga masih berkaitan sebetulnya dengan apa yang terjadi di kerusuhan di bulan Mei. Sampai saat ini juga kasusnya masih berlangsung dan belum diputuskan. Kita kemudian ke kasus yang lain. Ini sebetulnya adalah kasus yang sudah cukup lama, tapi memang di tahun 2019 ini menuai sorotan publik karena kemudian Baik Nuril ini mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Baik Nuril merupakan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Baik Nuril sebelumnya divonis 6 bulan penjara setelah peninjauan kembali kasus yang menjeratnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Sebelum diberikan amnesti oleh Presiden Joko Widodo, cukup panjang sebetulnya perjalanan dari kasus Baik Nuril ini, mendapat sorotan publik yang luar biasa. Kemudian permohonan amnestinya disetujui oleh DPR, dan kemudian Presiden Jokowi menaikkan kepres begitu tentang pemberian amnesti terhadap Baik Nuril. Kemudian kita ke tanggal 1 September ketika saat itu adalah kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Ini menjadi kasus yang cukup menuai sorotan publik karena implikasinya kemana-mana. Sampai kemudian terjadi kerusuhan dan lain sebagainya di sejumlah titik ataupun di sejumlah lokasi. Ini memantik kerusuhan di sejumlah daerah begitu. Nah, ini kemudian ada beberapa orang yang akhirnya diamankan terkait dengan kasus aktivis Papua yang ditahan ini. Kita ke kasus yang lainnya. Kemudian ini adalah yang terbaru dari perkembangan kasus Novel Baswedan. Kasus perkembangan Novel Baswedan yang polisi akhirnya menangkap 2 orang yang diduga terlibat atau sebagai pelaku penyerangan atau penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kasus Novel memang menjadi sorotan soal hukum dalam 2 tahun terakhir karena ketika terakhir kemudian Novel diserang ya pada April 2017, banyak publik yang pesimis terhadap pengungkapan kasus ini karena berlangsung begitu lama, ada banyak tekanan publik terhadap kepolisian kepada negara untuk bisa mengungkap siapa pelaku dari penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Dibentuk
tim pencari fakta di bawah Kapolri saat itu Tito Karnavian, tapi kemudian tidak ada hasilnya, sampai kemudian dibentuk lagi tim teknis untuk lagi-lagi mengungkap kasus ini, sampai kemudian Presiden Joko Widodo memberikan semacam deadline kepada Polri untuk bisa mengungkap kasus ini di bulan Desember tahun 2019, kemudian berganti Kapolri, berganti Kabareskrim, ada perkembangan, ada kemajuan dengan ditangkapnya 2 anggota polisi aktif ini sebagai tersangka. Namun kemudian tidak sampai di sini karena sebagian publik juga atau dari tim kuasa hukum novel atau novel sendiri bahkan masih meragukan soal kemudian apakah pelaku ini merupakan wayang atau dalang begitu. Karena itu yang belum memenuhi ekspektasi publik ketika kemudian 2 orang ini ditangkap, yang masih menimbulkan pertanyaan baru kemudian. Kita masih akan tunggu sepertinya bagaimana kemudian kasus Novel Baswedan, apakah selesai sampai di 2 penangkapan ini atau ini masih bisa berlangsung, masih bisa berlanjut lagi terhadap pengungkapan dalang di balik kasus Novel Baswedan. Kemudian yang hari ini bebas atau menghirup udara segar adalah Ahmad Dhani yang sebelumnya terkena kasus ujaran kebencian pada tahun 2018 sebetulnya, ataupun ia terkena Undang-Undang ITE ketika sempat menyinggung atau mencuit tentang pendukung Basuki Cahayapurnama. Setelah menjalani masa tahanan, Ahmad Dhani kemudian bebas pada hari ini, tapi kemudian ia harus menjalani kasusnya yang lain, ya ini adalah terkait dengan ujaran kebencian lewat vlognya yang terkait dengan umpatan idiot. Nah ini yang kemudian meskipun bebas pada hari ini, tapi kemudian Ahmad Dhani masih menghadapi kasus hukum lainnya. Sebetulnya ada banyak sekali kasus-kasus hukum yang menuai sorotan publik atau ramai diperbincangkan sepanjang tahun 2019, tapi kemudian ini beberapa saja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi soal refleksi hukum dan juga demokrasi di tahun 2019 dari kacamata pakar dan juga LSM yang mewakili suara publik, nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini dalam dialog khas Prime News. Kami akan segera kembali dengan pembahasannya tentang refleksi hukum dan juga demokrasi di tahun 2019. Tetap bersama kami. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah!